Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7 SMPK 1 Harapan Denpasar yang sedang berada di rumah masing-masing. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga masih tetap bersemangat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi teks cerita fantasi bagian yang kedua. Jika pada bagian pertama kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri umum, jenis-jenis, serta unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerita fantasi, maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur, kebahasaan, serta penyusunan teks cerita fantasi. Yang pertama kita akan membahas struktur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah orientasi atau orientation, yaitu pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya, yaitu mengenalkan tokoh, latar tempat, dan waktu peristiwa terjadi. Bagian yang kedua yaitu komplikasi atau complication. Pada bagian ini tokoh utama menghadapi rintangan atau masalah dalam mencapai harapannya. Dan bagian terakhir atau ketiga adalah resolusi atau resolution. Pada bagian ini permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan dan dapat berakhir bahagia atau happy ending, atau sebaliknya dapat berakhir dengan kesedihan atau sad ending. Sebagai contoh cerita fantasi menurut strukturnya, berikut Bu Yunita akan membacakan sebuah contoh cerita fantasi yang berjudul Fitri dan 3 butir jagung emas. Nah, yang pertama adalah bagian orientasi, nak. Pada suatu hari di sebuah gubuk yang sudah sangat tua, tinggallah seorang gadis yang bernama Fitri. Dia ditemani oleh ibu dan adiknya. Ayahnya telah lama meninggal sehingga yang menggantikan menjadi tulang punggung keluarganya hanya ibunya. Fitri harus putus sekolah sebab ibunya sudah tak sanggup lagi untuk membiayai sekolah Fitri. Maka untuk sedikit meringankan beban ibunya, Fitri akhirnya ikut bekerja di rumah tetangganya yang merupakan seorang yang kaya dan memiliki rumah yang sangat besar. Nah anak-anak, pada bagian ini pengarang melukiskan seorang tokoh yang bernama Fitri, kemudian latar tempat yaitu di daerah perkampungan, serta suasana kehidupan Fitri yang memprihatinkan. Kemudian bagian berikutnya atau komplikasi, pada saat ini tokoh mengalami permasalahan sampai mencapai puncak permasalahan. Berikut anak-anak. Namun pada suatu pagi, pada saat Fitri akan berangkat kerja, Fitri mendapati seorang kakek yang sudah sangat tua. Nampaknya kakek tersebut sangat kelelahan sehingga ia jatuh dan tersungkur di jalanan. Kemudian kakek tersebut meminta pertolongan dan Fitri segera menolong kakek tersebut. Kemudian Fitri pun membantu dengan mengobati luka yang diderita oleh kakek tersebut sembari berbincang. Lalu kakek tersebut bertanya perihal hidup Fitri dan Fitri pun tak segan untuk menceritakan segalanya. Kemudian seusai kakek tersebut beristirahat cukup lama, Fitri menawarkan diri untuk mengantarkan kakek tersebut. Namun sayangnya kakek tersebut menolak tawarannya dan malah memberikannya sepotong kain. Di dalam sepotong kain yang diberikan kakek tersebut, ada 3 buah butir jagung yang berwarna kuning keemasan. Kakek mengatakan bahwa biji-biji jagung tersebut merupakan buah jagung ajaib. Apabila ditanam dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran, maka nantinya akan membuahkan hasil yang sangat menakjubkan.
Kemudian Fitri mengucapkan terima kasih atas pemberian kakek tersebut dan ia melanjutkan perjalanannya untuk bekerja. Kemudian sesampainya di rumah, Fitri pun mulai bercerita mengenai kejadian yang sudah terjadi, kemudian memberikan jagung emas tersebut kepada ibunya. Sang ibu meminta Fitri agar segera menanam jagung tersebut di halaman belakang rumahnya. Hampir setiap pagi, Fitri menyiram dan membersihkan lingkungan di sekitar jagung, dan kemudian pada siang hari, ibunya juga ikut membantu dan merawat jagung tersebut. Setelah jagung tersebut tumbuh, betapa terkejutnya Fitri pada saat akan memasak jagung tersebut karena pada seluruh bagian biji jagung terbuat dari emas. Lalu Fitri segera menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Keduanya berencana akan menjual jagung emas itu. Nah, anak-anak, pada bagian ini Fitri sebelum berangkat bekerja ternyata menemui sebuah masalah. Ia harus menolong seorang kakek yang nampaknya sangat menderita. Namun dengan kesabaran dan keikhlasan ia mengerjakannya dan taat kepada anjuran yang diberikan oleh kakek tersebut. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah resolusi. Pada bagian ini tokoh atau Fitri mengalami perubahan nasib atau penyelesaian dari segala persoalan yang dialaminya tadi. Begini anak-anak. Jagung emas tersebut tetap tumbuh dan menghasilkan buah setiap minggunya, sehingga kini kehidupan keluarga Fitri sejahtera. Maka setelah ia merasa serba berkecukupan, hasil panen jagung berikutnya dia berikan dan bagikan kepada semua tetangga yang ada di kampungnya, terutama orang miskin, supaya dapat menikmati hasil jagung tersebut. Walaupun Fitri sudah merasa cukup, akan tetapi Fitri masih selalu rendah hati dan berbaik hati untuk membantu sesama. Nah, ini adalah bagian akhir cerita. Dalam hal ini berakhir bahagia atau happy ending. Dan ada pesan moral yang kita dapatkan bahwa selain ikhlas, sabar, rendah hati, juga harus peduli kepada sesama. Anak-anak, pembahasan kita berikutnya pada pagi hari ini adalah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Ada beberapa ciri kebahasaan teks cerita fantasi, yaitu penggunaan kata ganti, yaitu kata ganti dan nama orang yang digunakan sesuai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, kamu, dia, Meta, Salom, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, contohnya, kalimat begini. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Nah, ini menunjukkan latar tempat. Kemudian, kamar yang megah ini terasa sunyi, penuh kesedihan. Nah, ini menggambarkan atau menunjukkan latar suasana. Selanjutnya, pukul 11.12, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Nah, ini menunjukkan latar waktu. Kemudian, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Jadi anak-anak silahkan simak di video contoh kalimat yang bercetak miring. Gadis berhidung mancung menjulang itu mencium segala aroma di sekelilingnya. Nah, bagian berhidung mancung menjulang itu merupakan kata-kata dengan makna kias. Kemudian penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Tiba-tiba seorang penyihir menyerang kami. Dan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, ini ditandai dengan tanda baca, tanda kutip di awal dan akhir kalimat. Contohnya,
serigala itu mengejar kita. Lari, teriak Foxy kalang kabut. Setelah membahas unsur kebahasaan dalam teks cerita fantasi, kita akan membahas tentang penyusunan cerita fantasi. Untuk dapat menyusun cerita fantasi yang baik, kita harus melakukan kegiatan merencanakan dan menulis cerita fantasi. Bagian pertama, kita akan melaksanakan atau membahas perencanaan cerita. Langkah pertama yaitu untuk dapat menyusun cerita fantasi, kita harus memiliki ide cerita. Contohnya, anak-anak berjalan-jalan di kebun tomat dan melihat seekor ulat. Nah, pada awalnya ide cerita sederhana seperti itu, kemudian dengan olahan daya hayal atau imajinasi, ide cerita berkembang menjadi langkah kedua, yaitu dapat dilakukan dengan membaca buku-buku cerita yang berlatar tempat perkebunan. Nah, anak-anak dapat membandingkan atau mencari contoh buku-buku cerita fantasi dengan latar tempat kebun. Selanjutnya, anak-anak membuat rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa itu contohnya seperti ini, Nak. Yang pertama, ide ceritanya misalnya menyelamatkan buah tomat dari ulat raksasa di kebun nenek dengan tema perjuangan mempertahankan buah tomat. Nah, ide ceritanya misalnya berurutan seperti ini. Tokoh dan sahabatnya melihat-lihat kebun tomat milik neneknya karena beberapa hari ini buah-buah tomat rusak, busuk, dan berlubang. Nah, hal ini membuat nenek tokoh menjadi sedih. Kemudian peristiwa berkembang menjadi mereka bertemu dengan ulat raksasa yang siap menyantap hasil kebun nenek. Kemudian mereka mencoba mengusir ulat raksasa tersebut, tetapi diusir baik-baik tidak mempan. Kemudian akhirnya terjadi pertempuran, ya. Mereka disembur dengan cairan merah oleh ulat raksasa. Kemudian pertempuran semakin sengit dan dalam pertempuran tersebut mereka akhirnya ditolong oleh seorang peri tomat merah. Dan akhirnya mereka tertolong dan ulat raksasa disihir menjadi kecil kembali oleh peri tomat merah. Buah tomat di kebun nenek selamat, hasil panen nenek melimpah dan nenek merasa bahagia. Baik anak-anak, setelah tadi kita merencanakan penulisan cerita fantasi, yaitu dengan menemukan ide, menentukan tema, kemudian membaca buku-buku cerita sebagai referensi, serta menyusun ide-ide cerita tersebut menjadi rangkaian peristiwa dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kegiatan berikutnya kita akan menulis cerita fantasi. Nah, dalam penulisan cerita fantasi ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Nah, ini berdasarkan rangkaian peristiwa yang telah direncanakan tadi. Kemudian, mengembangkan kerangka karangan berdasarkan struktur teks dengan cara yang unik dan menarik. Kemudian, memberi judul yang menarik pada teks tersebut. Misalnya, menurut rangkaian peristiwa tadi kita beri judul Peri Tomat Merah dan Ulat Raksasa. Selanjutnya setelah memberi judul, setelah cerita kita selesai, sudah ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusinya juga, kita perlu melakukan kegiatan menelaah dan merevisi. Pada bagian ini anak-anak diharapkan memeriksa kembali seluruh kata di cerita yang ditulis untuk memperbaiki jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan. Nah, bagian ini anak-anak dapat meminta bimbingan dari guru. Kemudian memublikasikan. Nah, pada bagian ini anak-anak dapat menghias cerita fantasi yang dibuat dengan model huruf tertentu di bagian judul misalnya. Kemudian menyertakan gambar-gambar pendukung yang menarik, memberi warna dan lain-lain, lalu memublikasikannya atau mengupload istilahnya ya.
di media sosial mungkin, di majalah atau surat kabar. Nah, demikian tadi kita sudah membahas tentang struktur, kemudian kebahasaan, dan penyusunan cerita fantasi. Untuk latihan kali ini, anak-anak dapat simak di video tulisannya. Yang pertama, anak-anak menentukan sebuah ide cerita fantasi dan temanya terlebih dahulu. Bebas saja, apa saja boleh. Kemudian, susunlah kerangka teks berdasarkan ide cerita yang telah ditentukan. Nah, ikuti langkah-langkah dalam materi tadi ya. Kemudian yang ketiga, bagian ini dikerjakan di buku latihan atau kertas print. Kemudian difoto dan foto tugas tersebut silakan dikumpulkan atau dikirim di classwork. Tulis juga nama, nomor absen, dan kelas di sudut kanan atas lembaran buku latihan anak-anak atau kertas print anak-anak. Ini anak-anak diminta untuk menulis cerita fantasi secara rapi. Kalau menulis silakan ditulis secara rapi, boleh juga diketik dengan ejaan yang baik dan benar. Kemudian jumlah paragrafnya minimal 3 sesuai struktur ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian jangan lupa sertakan judul yang menarik. Kalau anak-anak pandai menggambar, boleh diberi gambar pendukung yang menarik, boleh diberi warna yang menarik, mungkin jenis font atau bentuk huruf di judul, anak-anak bisa hias sedemikian rupa. Dan hasil pekerjaan anak-anak ini jika kita sudah dapat bersekolah secara normal nanti akan dijilid menjadi sebuah buku cerita fantasi. Nah, dikumpulkan dengan teman-teman sekelas, kemudian kita akan jilid nanti menjadi buku cerita fantasi. Tentunya jika kita sudah bertemu di sekolah nanti anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai pengertian, ciri-ciri umum, kemudian jenis-jenis serta unsur intrinsik ekstrinsik cerita fantasi, dan juga kita sudah membahas tentang struktur, unsur kebahasaan, bahkan penyusunan cerita fantasi. Ibu harap anak-anak dapat memahami serta melaksanakannya dalam tugas yang diberikan tadi. Anak-anak, semoga anak-anak tetap sehat dan semangat. Selamat pagi, terima kasih.